Sebenarnya apa sih bedanya satir, sarkas, sinisme? Satir artinya, sarkasme artinya langsung, Ya. sinisme artinya memberi. Wah, gini nyampe nih kita di kedai kopi. Enak juga tempatnya ya Bang ya. Ya, sore-sore. Apa nih enaknya kopi? Bang mau ngopi apa? Saya mau kopi yang paling pahit, sepahit-pahit Republik. Ada nggak tuh? Kang, mau kopi dong. Ini apa aja nih beans-nya nih? Ada Robusta. Ada Robusta, ada Arabica. Arabica, was, Oke. luwak Mau ada. dong, ada luwak nggak? Ada. Boleh, luwak ya. Ya. Bang Rocky juga? Oke, saya selalu ikut permintaan seseorang yang dekat saya. Asik. Bang, tadi kan sempat Ya, terputus ini karena apa, Jak? hujan deras. Mm-mm. Kita tadi ngomongin mengenai kritik-mengkritik. Mhm. Saya jujur sih samalah dengan masyarakat. Jadi agak-agak khawatir lah kalau kita salah-salah kritik, salah-salah ketik, nanti bisa berujung dengan laporan. Ini gimana ini Bang? Ya selalu pemerintah usulkan kritik yang sopan, kritik Ya. yang membangun. Ya kritik yang sopan artinya bukan kritik. Kritik itu harus kasar di dalam substansinya dan di dalam idenya tuh. Kasar bukan artinya maki-maki, Iya. tapi ucapkan sesuatu supaya terlihat bahwa ada poin yang diucapkan. Kalau sopan santun nanti nggak ketahuan poinnya kan. Itu bahayanya kalau sering saya katakan kritik yang sopan itu artinya kemunafikan dalam politik. Nggak boleh munafik lah kasih kritik. Atau dibilang kritik yang membangun. Loh kritik itu justru untuk merubuhkan. Kata kritik itu kritain artinya mengurai, merubuhkan, membongkar, bukan membangun. Itu salah pengertian tuh. Kritik yang membangun itu namanya contradictio in terminis. Sebentar. Jadi sebenarnya dalam mengkritik itu ada etikanya nggak sih? Ada etika kritik, satu-satunya etika kritik adalah tajamkan bahasa. Supaya dia betul-betul nusuk pada problem gitu. Jadi kritik itu nggak boleh, ya saya kritik tapi bahasanya saya tolong dipilihin. Nggak bisa. Kritik itu justru spontan. Di situ ada kejujuran. Iya. Kalau nggak spontan ya itu rekayasa dong. Saya masih agak nggak ngerti nih Bang. Sebenarnya apa sih bedanya satir, sarkas, sinisme? Karena ini pasti dipergunakan Iya, dalam iya. kritik mengkritik ya. Itu pelajaran dalam retorika begitu. Diajarkan untuk satir. Satir artinya mengucapkan sesuatu dengan memakai perumpamaan misalnya atau peribahasa itu satir. Sarkasme artinya langsung Ya. sinis pada orangnya. Itu yang nggak bagus tuh, sinis pada orang. Kalau satir tentang idenya kan. Apalagi tadi kritik ya kritik artinya mengurai, membongkar. Lalu apa satu lagi tadi? Sinisme. Sinisme artinya memberi poin yang membuat orang meragukan kembali apa yang dia ucapkan. Jadi kalau kita sinis pada orang, kita kasih sinyal bahwa yang Anda ucapkan itu banyak lemahnya loh. Jadi kita sinis bukan karena kita melemahkan dirinya, tapi argumennya itu yang kita sinis. Sinis artinya kita waspada terhadap seseorang. Ya. Dari kata itu ada kata sinis kan dari kata Yunani yang namanya kinain. Ya. Kaninus artinya anjing. Anjing itu selalu bersih pikirannya tapi sekaligus waspada. K9 kinain itu datang dari kata yang sama. Kata sinis dan kata kinain itu sama. Artinya waspada tetapi tajam. Jadi kalau Abang sendiri sepakat nggak kalau misalnya ada orang yang melaporkan ke polisi ketika dikritik pakai kata-kata yang kasar, mungkin menganalogikan dengan istilah apa ya, binatang seperti itu sebenarnya pantas nggak? Karena ada juga mengatakan ya janganlah kalau mengkritik sampai dengan kata-kata Ya, kasar itu. suasananya apa? Kalau saya lagi bicara teman-teman monyet lo, itu kan itu biasa aja. Justru saya sapa itu dalam keakraban. Wah, ini si kuya, ini kura-kura tuh. Jadi hal yang sebetulnya suasananya bercanda. Nah, kalau komika kan dia bercanda kan. Iya. Bukan dia nggak serius mengatakan Anda monyet. Enggak, dia pakai monyet justru untuk nerangkan sesuatu bahwa saya mau berakrab dengan Anda gitu. Monyet gitu kan. Jing, dulu kita begitu kan. Zaman saya tuh. Kalau misalnya kita di pergaulan aja kita nggak sakit hati kalau misalnya teman kita mengatakan seperti itu. Jadi kalau untuk jadi pejabat harus tebal kuping ya. Dia mesti tebal kuping dan harus tipis kemampuan dia untuk marah itu. Justru kalau kemampuannya marah tebal dia nggak boleh jadi pejabat. Kan pejabat publik itu harus tiap hari dengar kritikan publik. Kalau nggak mau dikritik ya pakai headphone, Iya. dengerin musik-musik yang healing itu. Tapi ini beda lagi nih Bang. Iya. Mengingat presiden ini merupakan kepala negara kita, ada RUU KUHP nih sebentar lagi mau disahkan. Ini dalam proses apa ini? Sekarang proses sosialisasi. Salah satu poin yang jadi sorotan adalah penghinaan presiden.
Nah, nggak boleh lagi kita menganalogikan presiden, menghina atau mengkritik dengan kata-kata yang kasar. Gimana ini Bang? Setuju nggak Saya Bang? berkali-kali kan itu saya berbahaya sekarang. Dulu saya sebut lebih baik lebih berguna kepala ikan daripada kepala negara. Itu bagaimana coba itu? Orang akan yang mana itu menghina? Enggak, saya bikin perumpamaan. Lalu saya sebut presiden dungu itu. Tapi yang saya maksud adalah pikiran publiknya, kebijakannya yang dungu kan. Kan saya nggak pernah menghina pejabat itu sebagai manusia, sebagai persona. Saya menghina jalan pikirannya. Itu namanya kritik. Jadi KUHP itu nggak bisa bedain antara presiden sebagai individu yang punya sebut aja integritas, ada inner self-nya, dan presiden sebagai jabatan. Yang kita kritik pasti presiden sebagai jabatan. Kan nggak bisa kita bilang, Pak Presiden, maaf ya, kita mau kritik IKN itu buruk loh. Ya boleh aja, tetapi kalau saya pilih IKN itu ada kebijakan yang dungu, sama aja tuh. IKN-nya, kebijakan IKN-nya, bukan orangnya tuh. Jadi KUHP itu salah subjek. Harusnya subjeknya adalah lembaga. Presiden itu lembaga, bukan orang. Sebenarnya kalau di negara-negara lain, Bang, kebebasan mengkritik di negara lain dengan negara kita ini seperti apa sih? Atau mungkin apa? Apakah memang benar kita mengkritik sudah kebablasan sehingga harus ada aturan hukum yang membatasi supaya nggak kelewat batas gitu? Kalau di luar negeri seperti apa memang kalau mereka Di mengkritik? luar negeri itu orang bisa pejabatnya? caci maki presiden, bahkan ukurannya dulu di Amerika misalnya, Anda caci maki aja pejabat publik. Asal tangan Anda jangan sentuh ujung hidungnya itu. Itu artinya melecehkan tubuhnya. Kalau maki-maki biasa aja tuh. Bahkan dikasih tempat buat maki-maki. Nah, Indonesia sering dianggap kita kan negara timur. Tapi bukan berarti nggak boleh ada kritik. Karena raja-raja kita juga dulu buka kritik. Misalnya saya kasih contoh, di Bima, dulu Raja Bima itu sebelum dia dilantik, dia diseret ke pasar dan dimaki-maki oleh rakyat. Lu bego, lu goblok, lu. Supaya dia tahu bahwa nanti kalau dia udah jadi raja, dia akan hadapi hal yang sama. Raja Bima itu nggak punya kursi singgasana. Dengan rakyat, kalau rakyat datang, gelar tiga raja. Jadi ada contoh di dalam kebudayaan putih kita, di mana raja itu diulek, benar-benar. Dia dimaki-maki di pasar. Di balik pasar ditontonin orang oleh rakyat. Kenapa? Karena raja mesti tahu bahwa nanti dia akan memimpin rakyat. Karena itu dengar penderitaan rakyat sebelum dia jadi arogan. Sebentar, berarti jadi pejabat itu bukannya ketika menjabat minta dieluk-elukan? Bukan ya berarti ya, dipuji-puji, disanjung-sanjung begitu? Itu Tidak feodal, itu feodalisme. Itu nggak begitu tuh. Pemimpin itu, bahkan tingkat tertinggi presiden, dia kedudukannya primus inter pares. Jadi dia kebetulan terpilih di antara mereka yang sama. Tuh kan itu peristiwa administrasi aja kan dia terpilih. Tapi dia sebagai subjek politik, dia adalah lembaga yang setiap hari mesti disasarin kritik. Bahkan kalau bisa 27 jam kritik presiden kan begitu harusnya tuh. Jadi